Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, banyak yang tidak tahu bahwa sekitar tahun 2011, dan saya statusnya masih santri, ya, masih mondok di sana di Lirboyo, dan itu tahun terakhir bagi saya. Ada sebuah kejadian yang mungkin alumni Lirboyo tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Apa kejadiannya? Kejadiannya adalah bahwa ada seorang habib yang berasal dari Pasuruan, dan habib ini pada tahun 2011 masih muda, ya, di HY itu Pondok Pesantren Komplek Kiai Yakub, ya. Ini minta diantar sowan kepada Kiai Haji Idris Marzuki almarhum, karena pada waktu itu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo ini dipegang oleh Kiai Haji Idris Marzuki, ya, karena kita ketahui bahwa setelah sepeninggal dari muassis Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim, kepemimpinan Pondok Pesantren ini dialihkan kepada menantu beliau, Kiai Haji Marzuki Dahlan, yang mana Kiai Haji Marzuki Dahlan ini adalah abah dari Kiai Haji Idris Marzuki. Kemudian sepeninggal dari Kiai Haji Marzuki Dahlan, kepemimpinan Pondok Pesantren diambil oleh atau diserahkan kepada Kiai Haji Makhrus Ali. Beliau ini abahnya Kiai Haji Kafabi Makhrus, kakeknya Cak Mat. Nah, kemudian sepeninggal dari Kiai Haji Makhrus Ali ini kepemimpinan Pondok Pesantren ini dilimpahkan kepada Kiai Haji Idris Marzuki. Nah, balik lagi pada tahun 2011 ini ada seorang habib dari Pasuruan, masih muda, ya, di HY, minta diantar sowan kepada Kiai Idris sama ketua pondok pada waktu itu, yakni Kang Wildan. Nah, akhirnya ketika sudah diajak ke dalamnya Kiai Idris Marzuki pada waktu itu, kok dilalah habib muda ini asal Pasuruan minta kepada Kiai Haji Idris Marzuki, mintanya apa? Minta lahan pinggir toko Gondo. Tahu kan, semuanya alumni Pondok Pesantren pasti tahu. Jadi pinggirnya toko Gondo ini lahannya diminta oleh habib. Akhirnya Kiai Haji Idris Marzuki ini menolak secara halus, karena saya tahu siapapun, ya, ini tidak memandang siapapun, karena Kiai Haji Idris Marzuki dan kiai-kiai Lirboyo yang lainnya dan gus-gusnya ini sama siapapun ini pakai bahasa sangat romo, sangat halus sekali, entah itu dengan orang sesama tua atau bahkan anak kecil pun ini kalau diajak bicara pakai bahasa Jawa halus, ya. Akhirnya setelah habib muda asal Pasuruan tadi keinginannya ditolak secara halus oleh Kiai Haji Idris Marzuki, setiba di kantor HY, kan balik lagi di kantor HY ini ngomel-ngomel. Jadi ngomel-ngomel, marah-marah, mengatakan bahwa Kiai Haji Idris Marzuki dajjal. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Kiai Idris ini dajjal, nggak hormat keturunan Nabi. Nah, akhirnya setelah menghina Kiai Idris Marzuki dengan sebutan dajjal, akhirnya Habib muda asal Pasuruan ini ditempeleng sama keamanan. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kisah ini adalah kisah nyata, bukan buatan-buatan. Banyak alumni Lurboyo yang belum lulus di tahun 2011 pasti tahu. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Kiai Sepulurboyo dulu ini tidak memandang siapa nasabnya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Dan ini menunjukkan bahwa Kiai Sepulurboyo dulu itu tidak begitu terhipnotis lah oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu saja. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap cerita ini didengar oleh seluruh alumni Lurboyo, karena ini kejadiannya di Pondok Pesantren Lurboyo yang jarang diketahui oleh alumni-alumninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.